Lanjut kita ke classification learner. Ya. Jadi classification learner adalah toolbox yang ada di MATLAB untuk kita bisa membuat AI tentang klasifikasi. Ya. Contohnya di sini adalah bagaimana seandainya ada data tentang bunga, ya, kita tunjukkan bunga tersebut atau daunnya, maksudnya berapa panjang, berapa lebar dari daun itu, terus bisa kita tentukan jenisnya apa. Ya, ini datanya. Jadi ada 3 jenis bunga, namanya versicolor, virginica, atau setosa. Kalau seorang yang tidak ngerti bunga tidak bisa membedakan, ketiganya mirip-mirip. Ya. Tapi orang yang sudah mengerti bunga dia tahu bahwa yang ini adalah versicolor tergantung dari berapa panjangnya sepal dan berapa lebarnya sepal, berapa panjangnya petal dan berapa lebarnya petal. Jadi ada yang kecil, daun kecil di sini, ada daun besar di sini ya. Panjang dan lebarnya yang daun besar, panjang dan lebarnya yang daun kecil. Itu dimasukkan ke neural network ya. Keluarannya ada 3 kelompok, apakah dia versicolor, apakah dia virginica, apakah dia setosa. Ya. Jadi ini contoh bagaimana kita menggunakan neural network untuk bisa memprediksi atau mengklasifikasi jenis objek. Ya, di bunga bisa jadi apa saja asal kita punya datanya. Ya, kebetulan datanya ini yang diberikan. Jadi ada 4 masukan, petal sama sepal. Jadi yang besar, daun besar sama daun kecil. Ya, daun kecil di dalam pucuknya lah, kita katakan daun besar adalah yang daun yang di luarnya. Asal kita tahu keempat parameter tersebut, kita bisa tahu jenis bunganya. Dari ilmu pengetahuan orang yang ngerti, dari expert, ya. Ini datanya. Ini dari expert nih. Kita nanti akan bandingkan dengan expert. Dari expert dikasih tahu bahwa jika petal length-nya lebih kecil dari 1 cm, dia pasti setosa katanya. Jika petal length-nya lebih besar dari 1 cm, ada kemungkinan versicolor atau virginica. Tergantung dari petal width-nya. Apakah lebih kecil dari 1,75 atau lebih besar. Jadi ini pengetahuan ini sudah didapat bertahun-tahun dari orang yang sudah meneliti tentang bunga. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin pakai neural network? Datanya saja ada, tapi kita nggak ngerti, ya nggak ngerti ilmunya. Kita masukin datanya, silahkan neural network menentukan ada berapa bunga sih itu, dan mana yang masuk bunga A, mana yang bisa bunga B, mana yang bunga C. Ya, itu yang dilakukan di sini. Ada 150 data. Kalau di plot tadi kan ada 4 parameter ya. Ya, harus divisualisasikan dulu datanya tersebut supaya kita dapat sense-nya lah. Kalau di plot datanya akan seperti ini. Ya, misalkan petal height sama petal width di plot. Ya, ketiga bunga tersebut bergrup-grup. Nah, ini kan jelas sekali nih setosa. Ya. Jadi setosa itu gampang ditentukan asal kita tahu petal height sama petal width. Kalau kelompoknya di sini ada pasti pesos. Kalau kelompoknya di sini ini udah pasti versicolor. Kalau di sini udah pasti virginica. Itu kalau kita lihat dari 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya lebih jelas lagi, ini paling bawah setosa, yang tengah versicolor, yang atas virginica. Daerah ini yang susah nih. Tengah-tengah kalau kita lihat ada yang overlap. Ya sama dengan ilmu prediksi yang lainnya juga, kalau datanya ada yang overlap seperti ini, ya bisa masuk virginica, bisa masuk versicolor. Jadi daerah-daerah ini daerah abu-abu nih. Atau daerah-daerah ini kalau dilihat dari 3 dimensi ini daerah abu-abu. Ya, tidak mudah untuk memprediksi daerah yang petal height sama petal width-nya daerah sini. Jadi sebelum kita membuat neural network-nya, kita bisa ya dapat sedikit feeling lah, gitu ya. Oh betul ada 3 kategori dan
kategori yang gampang diprediksi adalah yang ini adalah data awal. Nanti kalau Anda belajar data analisis juga sama seperti ini ya. Kita main-main dulu di data, coba diplot, kita dapat sense-nya seperti apa. Dari situ baru mulai membuat neural network-nya. Nah, ini adalah neural network-nya ya, software-nya, apps-nya seperti ini. Jadi kalau masuk classification learner apps, ya, saya udah bikin videonya, kita lihat aja dulu videonya, nanti kita jelaskan ulang. Ini namanya classification learner apps, ya, terdapat di situ. Nah, pertama panggil dulu datanya, ini read table Fisher data. Nah, datanya kalau sudah di read, ada, keluar. Lalu kita lihat mulai trainingnya seperti apa, nih datanya, Fisher table. Jadi ada 4 masukan ya. 1, 2, 3, 4 dan outputnya ini nomor 5. Ya. Nanti kalau ada bikin data sendiri juga sama seperti ini. Masukannya 4, keluarannya 1. Ini kita isi nih data yang benarnya apa. Nah, data ini yang akan digunakan oleh classification learner untuk kita bikin AI atau neural network. Misalkan ambil datanya tadi, ya kebetulan datanya ada Fisher table, yang 4 ini jadi masukan, yang ini menjadi output. Ya. Prediktor, 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 yang ini menjadi respon atau output. Nah, ini ada pilihan namanya untuk menentukan hasilnya itu ada namanya validasi. Ya, jadi kita belajar bahwa validasi itu bagaimana menentukan bahwa sebuah prediksi itu bagus atau tidak. Dia harus dites oleh data yang tidak digunakan oleh training, selama training datanya. Itu kita namanya validasi. Ya, itu kita set ada berapa banyak yang buat validasi, ada berapa banyak buat testing. Oke. Nah, ini data awal, kita lihat dulu di plot seperti apa sih distribusi datanya. Kita lihat mana lawan mana supaya jauh lebih mudah untuk memprediksinya lah ya. Ya, setelah main-main itu kita mulai bikin neural network-nya nih. Kalau tidak punya parallel processing di toolbox-nya, ya ini dimatikan use parallel processing-nya. Kalau Anda juga cuma hanya 1 core komputernya juga nggak perlu parallel processing. Ini cara satunya pakai tree yang paling standar, ya, pakai tree analysis. Ini cukup bagus nih dengan tree analysis, akurasinya 97%. Ya, ini saya di situ dijelaskan bagaimana cara menganalisa hasilnya dengan pakai ROC curve, confusion matrix, sama scatter plot. Itu kalau Anda lihat di sini ada beberapa macam jenis prediktor atau algoritma ya untuk bisa menentukan AI. Ini salah satunya tadi ada tree analysis. Tapi selain tree juga ada support vector machine, ada cubic SVM, ada banyak nih ya. Kadang-kadang ini ada regresi, ada nearest neighbor. Jadi banyak sekali algoritma-algoritma yang bisa dites ya. Biasanya ya saya coba 1 atau 2. 1 itu udah aja coba semuanya, cari yang paling bagus mana. Ya, kebetulan di toolbox itu ada fasilitas itu. Jadi Anda bisa mencoba semuanya, mungkin agak lama hasilnya, tapi setidaknya kita bisa ngambil yang terbaik. Ya, kita lihat seperti ini. Ya, jadi ada 2 metode nih, 2 metode AI, coba di run, di train, dicek mana yang paling bagus. Ternyata sama nih hasilnya. 97,3%. Kita coba metode lain, misalkan metode KNN, sama juga 97,3. Ya. Nah, bisa semuanya. Tinggal diklik aja nih, dia akan merun semua metode yang ada. Ya. Ada yang 100% nih. Ada yang salah nih, KNN. Tapi belum tentu 100% itu paling bagus ya. Kadang-kadang kalau parameternya besar ya
Tidak ada generalisasinya artinya. Ya, tidak ada yang salah nih, semuanya benar nih. 13, 12 sama 12 data terprediksi benar. Tidak ada yang cross salah. Confusion matrixnya kalau 100% ya pasti kotak ya. Kalau udah selesai model neural networknya bisa diekspor. Ya. Ini misalkan ini namanya trend model diekspor, ekspor ke MATLAB workspace. Namanya trend model 1. Nah, ini tadi hasil training ya. Hasil training dari data-data bunga tadi. Nah, kalau mau M-file-nya, kodenya, ini di kodenya juga Anda bisa dapatkan. Ya, jadi tinggal dipakai lagi. Rubah data inputnya kalau mau, rubah data outputnya daripada bunga, misalkan menjadi memprediksi harga rumah, misalkannya, atau memprediksi ada crack, memprediksi apa aja. Yang penting asal ada datanya. Ini data-data input, ya kita bikin data sendiri. Data-data input dalam hal ini saya bikin T2, parameternya untuk input. Ya. Nah, ada input. Kalau 1 gimana? Bunga apa tuh? Artinya 1 senti sepal length, 1 senti sepal width, 1 senti petal length, 1 senti petal width. Ya, atau berapa aja angka yang ingin Anda prediksi, nanti bisa kita tahu jawabannya bunga. Ya, cara menggunakannya ini ada di situ tulisannya trend classifier.predict FCN. Ya, tinggal copy paste itu, tuliskan di command line, tinggal diganti datanya T2. Ya, setelah itu tinggal di run, nanti kita bisa tahu. Nah, ini lihat bunganya setosa, dan yang terakhir diprediksi juga namanya setosa. Jadi yang nilai paling bawah tadi 1, 1,5, 2, 1, bunganya adalah setosa. Ya, itu cara menggunakannya, ya, cara menggunakan classification learner. Oke, ini komen untuk baca datanya, ngambil datanya, read table, bla 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 bla. Jadi kalau Anda nanti pas sendiri mau coba, Anda ketik aja ini untuk mendapatkan data, Ctrl C, Anda masuk ke MATLAB. Ya, jadi Anda masukkan itu Fisher table, read table, dia read dari CSV file. CSV filenya sebenarnya udah ada di MATLAB, jadi nanti keluar itu datanya. Ya, kalau Anda lihat di sini ada variabel Fisher table. Sini variabel Fisher table. Jadi kalau diklik 2 kali Fisher table tadi, datanya seperti apa Anda bisa baca tuh. Ya, sepal length, sepal width, petal length, petal width, ini nama bunganya. Ya, ini data asli yang akan digunakan untuk training. Terus membuka classification learner-nya gimana? Jadi classification learner itu ada di apps. Kalau diklik apps, coba dicari di apps dan classification learner. Itu ada di machine learning. Machine learning, ini ada classification learner yang pertama. Ya, diklik itu, ini apps untuk kita membuat AI untuk mengklasifikasikan data. Jadi mengklasifikasikan, ingat saja mengklasifikasikan bunga seperti ya. Nanti hasilnya akan jadi tree analysis kalau pakai tree ya. Nanti ketahuan oh jadi ilmunya seperti ini. Kalau pakai tree mudah ya, mudah mengetahui apa ilmunya yang didapat dari data-data tersebut. Ya. Jadi nanti enak kalau ada data tertentu tapi ilmunya kita tidak punya. Misalkan kita punya data tentang seorang pilot mengendalikannya, gimana joysticknya ya. Jadi push depan, belakang, kiri, kanan, dilihat itu performansinya daripada pesawatnya. Jadi nanti ilmunya bagaimana dia mengendalikan pesawatnya ketahuan dari tree diagram yang dihasilkan. Oke, itu tentang classification learner. Oke, ada pertanyaan sampai di situ?